Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita sama-sama menghajatkan niat kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Pertama tentunya kita beriktikaf di masjid ini. Kemudian kita berjamaah subuh dan sama-sama kita berbagi, sebetulnya bukan membagi ilmu di sini, tapi saya mungkin nanti juga tolong diingatkan tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu adakah? Ada ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf kalau lupa ketinggalan. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, bapak-bapak, para tokoh, saudara-saudara sekalian. Pada kali ini kemarin tanya Pak Jalo apa ya judulnya, saya bilang belum dapat judul, tapi inginnya sih berbicara tentang apa sih sekarang yang lagi bikin kita galau gitu. Akhirnya tadi malam saya beli judul dengan menjaga diri sendiri dan saudara. Pada dasarnya ini berangkat dari pada saat situasi sekarang ini gitu. Kita ingat bahwa kalau baca di medsos ya, berseliweran segala macam tulisan ataupun kutipan perkataan ataupun video dan segala macam gitu. Isinya apa? Kalau tidak menyebutkan kehebatan diri sendiri, di sebelahnya selalu menyebutkan keburukan orang lain. Seakan-akan di luar kita, di luar kelompok kita, di luar yang dekat dengan kita, semuanya itu adalah salah, semuanya buruk, semuanya negatif. Tidak ada sedikit pun terbetik seakan-akan bahwa ada hal yang positif di orang lain, ada kebaikan di golongan lain, ada kehebatan di kelompok lain. Seakan-akan semua kebaikan, semua kehebatan dimonopoli hanya milik saya sendiri, milik kelompok saya sendiri, milik golongan saya sendiri. Nah, berangkat dari itulah pas banget kemarin juga ketika saya ikut jamaah Jumat, imamnya membaca surah Al-Hujurat. Kebetulan yang beliau baca adalah ayat 10 dan ayat 11 gitu. Sedikit
kita kutipkan apa sih yang di ayat 10 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau di terjemah Kemenak itu bunyinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa di depannya pakai innama lagi. Kalau kita ingat katanya kalau di bahasa Arab nih, guru-guru bahasa Arab mohon izin, kalau inna itu katanya sesungguhnya ya Pak ya. Begitu ditambah ma sudah makin mengerucut lagi. Hanyalah. Jadi bukan saja sekedar inna sesungguhnya, tapi sesungguhnya hanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi dua kali penonjolan, dua kali penekanan sini. Sudah ya ditekankan dengan sesungguhnya, dibatasi lagi bahwa orang mukmin itu benar-benar bersaudara, seakan-akan sebegitu. Makanya di antara keduanya kalau ada yang bertikai, istilah ini karena di ayat sebelumnya memang bicara tentang pertikaian antara sebagian sahabat dengan sebagian sahabat lain yang dalam tanda petik memang tergolong kelompok munafik gitu. Tapi oleh ayat tersebut diminta untuk didamaikan. Nah, di sini disebutkan bahwa mukmin itu bersaudara. Ketika ada sesuatu yang tidak sinkron, ketika ada yang tidak sejalan, ketika ada yang berbeda, carilah persamaan, carilah pertemuan, damaikanlah antara keduanya. Dan ini ditutup dengan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Jadi ternyata bagian dari kita untuk menuju takwa. Kalau bulan-bulan kemarin kita selalu hanya bicara puasa itu menuju takwa, ternyata jembatan takwa itu salah satunya adalah ketika kita bisa berdamai dengan saudara kita. Ingat tadi bahwa saudara sesama mukmin seiman, iman yang sama itu masih saudara, dan ditekankan dengan sangat di ayat ini. Bukan sekedar sungguh bersaudara, tapi sungguh benar-benar hanyalah mereka itu yang bersaudara. Artinya ikatannya sangat-sangat kuat sekali. Nah, ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan di mana yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Kalau kita ingat sebuah bangunan ada fondasi, kemudian juga ada lantai, ada tiang, ada dinding, ada plafon, ada atap. Satu saja tidak ada itu, maka keseimbangan rumah bangunan tersebut pasti akan terganggu gitu. Kalau bangunan rumah misalkan yang sepele lah, apa, baut paku tidak ada, maka ketika ada sambungan kayu tentunya ikatannya akan sangat lemah dan mudah rubuh gitu. Atau rumah tanpa tiang, wah tuh kayak apa ya, kalau di TV sih kelihatan, saya di film kartun sih bisa, tapi kalau di kita rumah tanpa dinding rasanya tanpa tiang tak mungkin berdiri ke atas. Seperti itulah kita dengan sesama mukmin, saudara kita tadi, seakan-akan kita sebuah bangunan. Ketika saudara kita yang satu katakanlah
tertinggal atau terlepas dari kita, maka seakan-akan sebuah komponen, sebuah bagian dari bangunan itu tidak ada, sehingga bagiannya tadi, bangunannya menjadi tidak kokoh. Dan kita sebagai saudara seiman tadi, maka persaudaranya jadi sangat-sangat keropos, lemah kalau kita melupakan saudara kita yang merupakan satu bangunan yang saling menguatkan tadi. Di hadis lain juga disebutkan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yaslimuh wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Jadi muslim dengan muslimnya itu bersaudara, la yadhlimuhu, tidak menzalimi, wala yaslimuhu, dan tidak juga membiarkan atau menjerumuskan saudaranya tadi ke dalam kezaliman. Wa man kana fi hajati akhihi, kalau dia bisa menunaikan, memberi jalan kepada hajat atau kehendak dari saudaranya, maka Allah akan menunaikan dan juga memenuhi hajatnya. Wa man kana farraja'an wa man farraja'an muslimin kurbatan, dan barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya tadi, maka Allah akan melepaskan sebuah kesusahan dari sebuah kesulitan-kesulitan nanti di akhirat atau yaumil qiyamah. Dan siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Nah, karena tadi kita sesama muslim bersaudara, maka di sini digambarkan kalau kita bisa memenuhi hajat saudara kita tadi, maka Allah akan membantu hajatnya, membantu kebutuhannya. Demikian juga ketika kita melonggarkan kesulitan dari saudara kita seorang muslim, maka Allah akan melonggarkan kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Kita nggak tahu kesulitan apa nanti di hari kiamat, kan itu masih hal gaib. Tapi yakinlah ketika kita di dunia sudah melepaskan kesulitan saudara kita, maka di hari kiamat nanti akan ada balasan. Kesulitan kita akan dilepaskan oleh Allah. Dan kalau kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, sekarang kan nih lagi ramai-ramainya nih musim-musim menjelang makin dekat finish di tahun 2024 nih. Artinya ya pasti insyaallah ya. Pasti ya, tapi insyaallah di antara sekian banyak calon-calon itu mereka adalah saudara kita. Artinya apa? Artinya kalau ingat di sini kebutuhannya mas mau tidak mau harus kita penuhi, kita longgarkan kesulitannya, dan ingat kita juga harus tutup aibnya, bukan dibuka-buka. Kalau di kantor saya ingat gini, ketika menginterview calon karyawan gitu, karena kadang-kadang saya diminta untuk menginterview calon karyawan. Ketika diminta sebutkan kelemahan diri sendiri gitu dengan kelebihan diri sendiri, daftarnya rata-rata kelebihan diri sendiri yang lebih banyak. Susah mencari dalam tanda petik aib sendiri gitu. Tapi ketika kita berdialog, membicarakan dengan bagaimana sih rekan sekerja, bagaimana orang lain cara pandangnya, daftar negatifnya, daftar keburukannya jauh lebih panjang ternyata itu. Jadi, nah itu baru daftarnya itu. Gimana kalau itu dibuka? Maka seakan-akan nanti dia akan membuka aib.
Padahal di sini jelas orang yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita mungkin sering kali ingat dari ya guru-guru kita yang sering dalam hadis ini juga menyatakan bahwa kita ini masih bisa berdiri tegap dengan enak seperti ini bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah tutupi aib kita. Bayangkan saja kalau aib kita Allah buka, tentunya kita ya mau taruh di mana muka kita. Itu hanya karena Allah menutup aib kita saatnya. Nah, kalau kita menutup aib saudara kita, maka Allah akan menutupi kekurangan kita pada hari kiamat. Di hadis lain disebutkan juga, apabila seorang muslim idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaib qala al malak amin walaka bimithli. Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya secara diam-diam, jadi yang didoakan tidak tahu, sebetulnya ini sudah kita lakukan. Apa buktinya? Kita kalau berdoa selalu dengan Rabbana, Allahumma, ya tidak? Artinya wahai Tuhan kami. Jarang kan kita berdoa ketika mungkin habis sholat sering dengan Rabbi adalah. Tapi umumnya kita paling sering dengan Rabbana, Allahumma. Nah, itu adalah bagian dari kita mendoakan saudara kita. Jadi tidak dimonopoli hanya untuk diri sendiri. Rabbi zidni ilma, untuk diri sendiri tiba-tiba Rabbana zidna ilma, ajaklah saudara kita doakan. Dan tentunya ketika kita berdoa sehabis sholat, apalagi kalau masing-masing berdoa dengan sendiri-sendiri gitu, maka pasti doa kita itu tidak sepengetahuan saudara kita di sebelah itu. Nah, artinya itu pun sudah termasuk pada doa kita terhadap saudara kita tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat juga akan mengaminkan amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Jadi seakan-akan yaitu kita tadi seakan kita ada satu dengan saudara kita tadi. Ketika kita berdoa untuk dia, sebetulnya kita juga secara tidak langsung dan langsung malah kalau di sini mendoakan diri kita sendiri, karena apa yang kita doakan untuk saudara kita itu terpulang juga untuk kita. Makanya ya buat kita semua, kita ingat-ingatlah ya, jangan pelit-pelit kita berdoa untuk saudara kita. Kenapa? Karena doa yang baik buat saudara kita terpulang juga untuk diri kita. Kita lanjut ke ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa yakunu khairan minhum, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu khairan minhum, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ini di ayat ini dilanjutkan dengan wala nisaun min nisain, dan tidak juga wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu mengolok-olok perempuan atau wanita yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memanggil atau mencap dengan cap yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, maka seburuk-buruk panggilan atau cap tadi sesudah iman
adalah kefasikan. Nah, di sini di ayat ini larangan untuk mengolok-olok orang lain, apalagi diri sendiri. Tapi mohon maaf, di sini juga disebutkan jangan pula perempuan-perempuan, wanita-wanita itu mengolok perempuan yang lain. Ada pengkhususan buat wanita. Karena apa? Ya barangkali kalau kita lihat kesehariannya, memang secara naluriah, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang memang ya bahasa simpelnya tuh lebih resek untuk mengomentari keburukan orang lain. Nyun sewu ya Bu ya. Ini Quran bilang begitu, bukan saya, mohon maaf. Jadi kalau sedih disebutkan jangan mengolok-olok kaum yang lain, tapi secara khusus ternyata ada perempuan atau wanita diminta untuk tidak mengolok-olok. Padahal kan umumnya yang lain-lain ya tidak perlu ada pengkhususan, berarti ada sesuatu yang khusus yang memang ya karena wanita barangkali lebih mudah, lebih gampang untuk bicara. Bahkan katanya, ini menurut Ustadz yang sering di tempat kita juga ngomong, kalau laki-laki ya bicara 20 kata sehari itu cukup. Tapi kalau istrinya berapa cukupnya sehari? Cuma 20.000 kata katanya. Jadi ketika seperti itu jangan heran kalau ya biasa kena kuping kita untuk nah, ternyata dengan banyaknya bicara itu termasuk artinya dengan mengolok-olok hal yang lain seperti ini gitu. Dan ini secara khusus disebutkan gitu. Nah, ada yang menarik di ayat ini ya. Jangan kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan buruk. Seburuk panggilan adalah iman. Di sini seakan-akan karena tadi kita dengan saudara kita tadi adalah apa namanya? Satu badan gitu. Sehingga ketika kita menyebutkan keburukan, wala talmizu anfusakum, jangan kalian tadi mencela diri sendiri. Kok bisa sih? Kan seakan kayak, mohon maaf, ini agak kasar kan? Saya buruk atau saya apa? Nggak ada kita mengolok-olok ke diri sendiri. Paling kadang-kadang cuma mengumpat aja, kenapa sih saya begini? Tapi, nah, di sini yang dimaksud dengan mencela diri sendiri adalah kita mencela saudara kita. Saudara kita seiman tadi, ingat seakan-akan kita satu tubuh, satu bangunan utuh. Sehingga ketika saudara kita itu kita cela, kita olok-olok, maka pada dasarnya kembali ke kita. Seakan-akan kita adalah mencela diri kita sendiri. Makanya di ayat ini disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian cela diri kalian sendiri itu. Wong secara real nggak mungkin lah yang mencela diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita mencela saudara kita, pada dasarnya kita karena kita satu tadi, pada dasarnya kita mencela diri kita sendiri. Jadi ingat buat kita semuanya, bukan berarti kalau kita mengolok-olok mencela saudara kita, oh mereka yang kita cela, tidak. Kita sendiri yang kena sebetulnya, karena kita tadi satu. Nah, di sini ada hadis yang mengingatkan kita juga bahwa pada dasarnya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kalau sekadar rupa, harta tidak dipandang, tapi hati kalianlah yang dipandang. Makanya
Jangan coba-coba tadi mencela orang, keburukan orang, karena apa yang ada di luar itu bukan itu yang dipandang Allah, tapi apa yang ada di dalam dan apa yang kalian lakukan itu yang jauh lebih berharga, maka kita jagalah itu. Nah, di hadis lain juga disebutkan perumpamaan orang mukmin dalam persahabatan, kasih sayang dan persaudaraannya sama dengan satu tubuh. Apabila satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh, menimbulkan demam dan tidak dapat tidur atau istirahat. Nah, ini lebih tegas lagi hadisnya. Jadi orang-orang mukmin itu seakan-akan seperti satu tubuh. Kalau tadi kan satu bangunannya, saling menguatkan, saling mengokohkan. Kalau ini lebih kecil lagi nih, seakan-akan satu tubuh. Sehingga tadi kalau di ayat tadi, ketika kita mencela saudara kita, ya kita mencela diri kita sendiri. Toh kita kan satu nih. Bahkan saking dekatnya ini, ketika ya kita merasa karena tubuh kita tubuh sendiri ya, kepala pusing, badannya demam. Jadi sebetulnya bukan kepalanya yang pusing kan. Sakit gigi, biasanya sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini ya. Jadi atau kalau kaki terinjak sakit, badannya demam, padahal yang kena kakinya. Begitulah seperti satu tubuh. Sakit perut, perutnya memang sakit. Yang meringis di mana? Ya di wajahnya. Jadi satu tubuh kita seakan-akan satu bagian utuh. Nah, begitulah juga kita dengan saudara kita tadi. Ingat, karena kita satu tubuh, kita satu bangunan. Ketika kita meruntuhkan, ketika kita mencela, ketika kita memburukkan saudara kita tadi, pada dasarnya diri kita sendirilah yang kita hujat, diri kita sendirilah yang kita anggap buruk. Karena kita satu. Nah, kemudian di ayat 12 dilanjutkan lagi dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian satu dengan yang lain saling menggunjing. Kalau bahasa kerennya sering disebut dengan ghibah katanya. Saling berhibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah di antara kalian, seorang kalian itu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh, maka tentulah kalian merasa jijik terhadapnya itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, tadi ingat kita tadi muslim, mukmin, bersaudara, ibarat satu bangunan, ibarat satu tubuh. Kalau tadi dilarang mengolok-olok, jangan menyebut dengan sebutan yang buruk. Dijelaskan ya tadi salismul fusuq ba'dal iman. Itu adalah panggilan fasik sesudah iman. Yang dimaksud pada zaman dulu tuh bilang begini. Ketika orang yang sudah beriman, bahkan sekarang mohon maaf, kafir lo. Itu tuh termasuk yang seperti itu tuh. Atau dasar pendosa. Bagian-bagian dari ungkapan yang seperti itu. Nah, di ayat ini kalau tadi terungkap kan, ini udah mulai masuk ke dalam lagi nih. Jauhilah dari
prasangka, berburuk sangka. Ini praduga. Jadi karena sebagian besar dari praduga itu termasuk dosa. Artinya apa? Artinya memang ada sebagiannya yang masih dibolehkan untuk berburuk sangka, bukan berburuk sangka tapi menduga. Contoh misalkan ketika ada orang fasik yang biasa melakukan kejahatan dan pada saat itu pun orang melihat gelagatnya itu dalam rangka kewaspadaan, nah itu bagian dari prasangka. Tapi yang masih dibolehkan. Tapi ketika yang lain, oh ini si ini biasanya begini, pasti dia akan begini-begini. Itu seringkali terbetik di hati kita dan kadang-kadang ya jadi menyebut ke orang lain, hati-hati ya dengan si itu, jangan sampai deketin. Nah, di ayat berikutnya, di ayat ini disebutkan juga wala tajassasu, jangan kalian saling cari-cari kesalahan. Kalau tadi yang saya bilang, ketika disuruh mencari daftar kehebatan diri sendiri, maka daftarnya panjang. Tapi ketika melihat kehebatan orang lain, kehebatan golongan lain, kehebatan kelompok lain, seakan-akan semua itu tertutup, nggak ada baiknya itu. Tinggal hanya buruknya saja yang kelihatan. Itu karena apa? Karena tajassus, kebiasaan mencari hanya keburukan orang tanpa melihat bahwa semua orang itu punya positif, punya negatif, punya kehebatan, punya keburukan. Yakinlah semua orang, bahkan orang yang kita anggap hina sekalipun, yakinlah bahwa pada diri dia pasti ada hal yang baik, pasti ada hal yang positif. Jadi ya jangan kita cari-cari yang buruknya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan kalian saling menghibah, saling menggunjing. Apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Kalau ghibah itu begini, kita membicarakan orang lain atau dalam hal ini saudara kita, yang orang lain itu kalau tahu dia nggak suka, dia nggak mau begitu, nggak mau dengar itu. Walaupun yang kita bicarakan itu betul, walaupun yang kita bicarakan itu benar, itu masuk ghibah. Apalagi kalau yang kita bicarakan, kita ucapkan, kita gunjingkan itu hal yang tidak benar, maka itu jatuhnya kalau di bahasa Indonesia namanya fitnah. Kalau di bahasa Arab bukan fitnah ya Pak, buhtan atau kadzib ya Pak. Jadi kedustaan, kebohongan bukan sebagai ghibah. Ghibah ini pada dasarnya adalah apa yang kita bicarakan itu betul, benar, tapi orang yang sedang dibicarakan itu kalau dia tahu itu dia nggak suka, dia tidak ingin itu dibicarakan. Itu yang masuk dengan ghibah. Dan ini ya sebetulnya bukan lagi apa ya, sekarang tuh justru dipertontonkan acara ghibah menghibah, gunjing menggunjing, itu jadi tontonan yang laris ya, tidak di TV. Betapa ratingnya tinggi loh ketika artis ini kemarin ada begini, langsung buka channelnya. Atau ketika kita dengar di buka WA, ini ada yang viral nih. Apa yang viral? Tentang si ini begini. Lantas jadi viral. Ini bisa kita lakukan sebetulnya tidak termasuk menghibah lagi, kriterianya atau kelompoknya. Kalau misalkan begini, ketika saksi harus menyampaikan kesaksiannya dalam pengadilan, itu bukan termasuk ghibah. Jadi artinya keburukan orang dipaparkan saat itu karena dia dalam rangka bersaksi. Atau orang yang sudah terbukti dengan sangat kuat memang begitu, itu artinya kalau di hadis itu termasuk mutawatir lah ya.
Jadi semua orang, tidak ada satupun yang memungkiri dengan bahwa dia seperti itu dalam rangka menjaga saudara kita tidak terkena imbas keburukan ini. Kita sampaikan sesuatu hal keburukan ini, itu bagian dari mencegah keburukan. Itu pun bisa tidak termasuk ke dalam ghibah karena bagian dari menjaga. Nah, tapi kalau saudara tadi acara-acara di TV itu ya sekadar menyampaikan hal-hal yang membuat jadi viral, tanya aja orang yang dibicarakan itu, dia suka tidak. Cuma sayangnya sebagian dari saudara kita ada yang memang suka diviralkan dengan cara yang buruk. Astagfirullah. Jadi Allah sudah menutup aibnya, tapi ternyata ada yang suka aibnya dibuka. Ternyata ada sebagian begitu. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana, dan juga tadi kita jaga saudara kita. Kalau kita tahu itu sesuatu hal yang dia tidak suka, tolong kita jaga untuk tidak kita bicarakan. Nah, di ayat ini disebutkan ahibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Diibaratkan ketika saudara kita tadi yang dighibah, kita digunjingkan, ingat orangnya kan tidak ada di dekat kita kan, seakan-akan disamakan orang tersebut dengan mayat. Mayat itu bisa membela diri tidak? Mayat bisa bereaksi tidak? Mayat kan diam aja, kan diapa-apain gitu. Jadi seakan-akan saudara kita yang digunjingkan tadi, yang dia tidak ada di situ memang kan, dia tidak bisa membela diri, tidak bisa mengklarifikasi, tidak bisa menyatakan sesuatu. Itu seperti diibaratkan seperti mayat. Jadi dia diam aja, dia apa-apain, di sini ngomong aja. Nah, harusnya kita seakan-akan memakan daging mayat itu tentunya jijik. Ayat ini sampai menyebutkan seperti itu kalau kita menggunjing saudara kita yang dia pasti tidak bisa membela diri pada saat itu. Diibaratkan dengan seakan-akan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri, saking jijiknya itu kalau kita melakukan gunjing itu. Nah, makanya kita harus jaga diri. Makanya di ayat ini disebutkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah, jaga dirilah kita. Innallaha tawwabur rahim. Kalau sudah terlanjur, Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ingat, ayat ini dikutip dengan Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Karena apa? Karena Allah Maha tahu bahwa kita tidak akan bisa terlepas dari apa yang di atas ini, sehingga Allah memberi ruang untuk kita segeralah kita bertaubat. Allah Maha penerima taubat. Nah, hadis ada yang menguatkan ayat itu tadi juga. Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka merupakan perkataan paling dusta. Padahal baru prasangka kan, tapi disebut sebagai dusta karena bisa jadi yang disangka-sangka tidak seperti itu adanya. Nah, di hadis lain juga, ini agak panjang, saya sebutkan artinya aja. Wahai orang yang beriman dengan lidahnya, tetapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, jangan sekali-kali kamu bergunjing terhadap kaum muslim, dan jangan sekali-kali mencari aib mereka, karena siapa yang mencari aib kaum muslim, maka Allah akan membalas pula dengan membuka aib-aibnya. Dan siapa yang dibongkar aibnya oleh Allah, niscaya dia akan menodai kehormatannya dalam rumahnya sendiri. Maaf nih, D-nya harus huruf kecil nih, karena orangnya. Jadi ketika Allah sudah membuka aibnya, maka dia di rumah sendiri pun seakan-akan terbongkar. Di hadis yang lain tadi, ketika kita menutup aib saudara kita, maka Allah akan menjaga menutup aibnya nanti pada hari kiamat dan di dunia juga.
Nah, bagaimana sih caranya nih? Ini antara lain caranya agar kita bisa keluar dari itu. Innallaha tajawaz li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Jadi ketika tadi kita terbetik di hati ya, yang ingin berprasangka, maka selama mereka tidak mengatakan itu dan tidak mengamalkannya atau tidak mengambil tindakan sesudahnya, Allah akan memaafkan. Karena ayat tadi kan pasti terjadi itu di kita, mau tidak mau kita akan berprasangka. Tapi ini jalan keluarnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita terbertik mau berprasangka buruk tadi, udah diam aja di situ, jangan diteruskan, apalagi berkata-kata atau ambil tindakan. Karena ketika sudah itu lanjutannya, ya berarti maafnya hilang. Umar bin Khattab pernah menyatakan begini, yang artinya janganlah berprasangka buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari lisan saudaramu, padahal engkau masih sanggup menafsirkan kalimat tersebut dengan tafsiran yang baik. Nah, bahwa ketika ada ungkapan, ada sesuatu yang kita lihat gitu, lihatlah, coba cari sisi positifnya. Seburuk apapun orang itu, carilah hal positifnya. Ini kalau ini kayaknya di barat dikutip jadi positive thinking ya, padahal tuh udah ada di kita. Kita lupa saja bahwa ketika muncul prasangka buruk, kita cari kebaikan orang tersebut. Pasti ada kebaikan dari apa yang sekedar kita lihat itu. Kuatkanlah kebaikannya itu, maka insya Allah tadi prasangka buruk kita akan hilang. Nah, ini juga cara lainnya di dalam hadis, ada 3 perkara yang tidak terlepas dari umatku. Ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak terlepas, artinya kan kita memang tidak bisa bebas dari hal tersebut gitu, karena ya secara naluriah keluar gitu, yaitu anggapan sial karena sesuatu ramalan. Seperti misalkan nih hari apa nih, hari Sabtu sial, jangan ini ya. Ada yang mensialkan hari ini untuk melakukan apa itu? Dengki dan buruk sangka. Jadi 3 hal ini. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang dapat menghilangkan 3 perkara buruk itu dari seorang? Nabi menjawab, apabila engkau hasad atau dengki, maka hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah. Hasad itu kan perkara hati ya. Kita mendengki saudara kita, ya saudara yang kita dengki itu belum tentu dia tahu. Maka peluang kita untuk membersihkannya, mohon ampun kepada Allah. Kan belum sampai ke orangnya kan, baru di hati kita. Jika engkau mempunyai buruk sangka, jangan dinyatakan, diam. Ini sama dengan hadis yang tadi. Udah sampai di situ aja, jangan sampai kita berbuat, jangan sampai kita berucap, stop di situ. Dan bila mana engkau memandang sial karena sesuatu ramalan, lanjutkan, abaikan anggapan sial itu untuk mendobrak tadi pandangan tentang kesialan. Nah ini tipsnya, ternyata beberapa tips sudah dipaparkan, sudah diberikan tips oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita hasad, maka mohon ampunlah. Kenapa kita mohon ampun? Ya karena yang dihasad kan tidak tahu. Kalau sampai kita keluar perbuatan dari wujud dari hasad tadi ke saudara kita, ya tentunya kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan, bukan lagi sekedar mohon ampun kepada Allah. Dan kita berburuk sangka, dan ini kan susah nih menghilangkannya. Udah diam, jangan dinyatakan, jangan apa-apa.
Saya pernah punya pengalaman juga seperti ini nih. Karena alhamdulillah teringat dengan ungkapan ini, sehingga ketika orang dekat saya ketika ini melihat sesuatu yang dia anggap buruk, dia pengen astagfirullah, untung udah diam saat itu. Alhamdulillah kita masih teringat dengan ini untuk tidak berprasangka buruk. Diam aja kalau ada kita terbetik ingin berprasangka buruk. Dan jika ada satu hal yang kita anggap ya sial nih, ini hari buruk, atau ketika melihat ada burung burung gagak hitam terbang di ini, pasti ini nih. Kalau kita menganggap itu ada kesialan, tabrak aja, lanjutkan apa yang akan kita lakukan untuk menghilangkan bahwa kita tidak menganggap itu sebagai hal sial. Nah, kiranya inilah beberapa hal yang sekedar mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa juga kita ambil iktibarnya buat kita bersama. Jadi tadi ada beberapa, pertama kita jangan mengolok-olok saudara kita, kemudian juga jangan mencari keburukannya, jangan membuka aibnya, jangan menggunjing. Karena apa? Kita adalah satu tubuh, kita satu bangunan. Ketika kita melakukan hal-hal tersebut tadi, pada dasarnya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Tentu kita tidak mau kan buat diri sendiri. Jadi jagalah saudara kita, karena dengan menjaga saudara kita pada dasarnya kita menjaga diri kita sendiri. Dan jika kita semua sudah melakukan ini, kita saling jaga saudara kita, maka masing-masing diri kita insya Allah sudah terjaga dan Allah jaga buat kita semua. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Dari kami syukran katsiran, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.